Sifat manusiawiyah pada umumnya suka perkara-perkara yang bersifatkan hubbus syahwah. Disebut sebagai sifat basariyah dikarenakan mayoritas manusia itu suka ngaku-ngaku. Ketika saat ajaran untuk menjinakkan sifat basariyah yang Allah berikan, ternyata banyak manusia yang tidak mau mengikuti. Bahkan ada yang mendengarkan tapi justru menyalahkan. Tidak hanya menyalahkan, mereka menganggap bahwasanya ajaran tersebut adalah ajaran yang menyimpang dari akidah Islamiyah katanya. Dan ini fakta. Akhirnya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa dikatakan golongan yang ingat pada Tuhan, padahal tiap waktu, tiap saat dia berzikir kepada Tuhan, kepada Allah. Di musola dia la ilaha illallah, di surau-surau, di jam'iyah yasinan, di jam'iyah tahlil, semua lakukan. Tapi dia mengingkari maksud daripada isi yang dia baca, padahal sudah Allah katakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utawi luweh utamane eling dzikir iku fa'lam annahu, fa'lam ngertiyo sira, pahamono sira, annahu ing sak temene dzikir iku la ilaha illallah. Bisa membacanya ning tidak mengerti maksudnya. Sama dengan hadis yang menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Iso bisa membocone mulai cilik tapi ora ngerti maksudnya. Inilah keadaan umat Islam mayoritas sesungguhnya, sehingga Kanjeng Nabi dawuh sok akhir zaman umatku Islam iku mbeleduk tapi bobote seperti buih di lautan. Oleh karena ruhaniyah kita ini Bapak Ibu terkena rayuan nafsu dalam diri kita, akhirnya sifat basariyah kuat. Disitulah dikatakan manusia tempatnya lupa, lalai dan salah. Biar tidak seperti itu, maka terimalah ajaran-ajaran yang Allah sampaikan lewat utusannya untuk mengenal sifat basariyah, wujudnya nafsu itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, setiap hari kita sering lalai. Itu karena adanya nafsu ammaroh dan nafsiyah di dalam diri kita yang sering mengajak kita lalai untuk mengingat Allah. Berikut ini adalah sebuah kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu berkata, Rasulullah keluar menuju kami lalu bersabda, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku. Dia memberitahuku, wahai Muhammad, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun. Ia hidup di puncak gunung yang berada di tengah laut, lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Sedangkan jarak lautan tersebut dari masing-masing arah mata angin sepanjang 4000 farsak. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya
hanya seukuran jari. Airnya sangat segar, mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dimakan pada siang hari. Jika hari menjelang petang, hamba itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian mengerjakan sholat. Ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud dan bermohon agar jangan sampai jasadnya rusak dimakan tanah atau lainnya, sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Demikianlah kami dapati jika kami lewat di hadapannya ketika kami menuruni dan mendaki gunung tersebut. Selanjutnya ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, ia dihadapkan di depan Allah. Lalu Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba itu membantah, ya Robbi, aku masuk surga karena perbuatanku. Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Robbi, masukkan aku ke surga karena amalku. Kemudian Allah memerintah para malaikat, cobalah kau timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Maka ia dapati bahwa kenikmatan penglihatan yang dimilikinya lebih berat dibanding dengan ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Allah berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke neraka. Kemudian ia diseret ke dalam api neraka. Hamba itu lalu berkata, ya Robbi, benar aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah bertanya lagi, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Robbi. Allah bertanya, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut yang airnya asin, lalu setiap malam memberimu buah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali? Di samping itu semua, kamu mohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Robbi. Allah berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihissalam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah. Demikianlah sahabat semua, lalai yang membuat kita menjadi seakan-akan semua yang kita kerjakan itu adalah dari hasil jerih payah kita. Kenyataannya itu hanyalah rahmat Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jamil arwah bihadil majlis wa ghairahum. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mengapa
manusia itu sering lalai pada Tuhannya. Dikarenakan manusia itu dibawahi Allah sifat basariyah. Sifat menungso itu lupa dan salah. Dan itu diakibatkan karena besarnya sifat basariyah di dalam diri manusia. Yang sifat basariyah tersebut belum kategori terjinakkan. Sifat basariyah di dalamnya nafsu akan menjadikan perkara-perkara selain Allah untuk menutupi hati manusia. Sehingga jangan heran manusia kondisinya itu banyak dalam kelalaian terhadap Tuhannya. Oleh sebab itu Allah menawarkan diri terhadap hamba tersebut untuk menjinakkan sifat basariyah. Apa sih sifat basariyah itu? Sifat manusiawiyah pada umumnya suka perkara-perkara yang bersifatkan hubbus syahwah. Ini disebut sebagai sifat basariyah dikarenakan mayoritas manusia itu suka ngaku. Lah itu persoalannya. Ketika saat ajaran untuk menjinakkan sifat basariyah yang Allah berikan, ternyata banyak manusia yang tidak mau mengikuti. Bahkan ada yang mendengarkan tapi justru menyalahkan. Tidak hanya menyalahkan, mereka menganggap bahwasanya ajaran tersebut adalah ajaran yang menyimpang dari akidah Islamiyah katanya. Dan ini fakta, akhirnya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa dikatakan golongan yang ingat pada Tuhan, padahal tiap waktu, tiap saat dia berzikir kepada Tuhan, kepada Allah. Di musola dia la ilaha illallah, di surau-surau, di jam'iyah yasinan, di jam'iyah tahlil, semua lakukan. Tapi dia mengingkari maksud daripada isi yang dia baca. Padahal sudah Allah katakan, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utawi luweh utamane eling zikir iku fa'lam annahu, fa'lam ngertiyo sira, pahamono sira, annahu ing sak temene zikir
iku la ilaha illallah. Isok mocone ning ora ngerti maksude. Bisa membacanya ning tidak mengerti maksudnya. Sama dengan hadis yang menyebutkan la haula wala quwata illa billah. Iso bisa memboconi mulai cilik tapi ora ngerti maksudnya. Inilah keadaan umat Islam mayoritas sesungguhnya, sehingga Kanjeng Nabi dawuh sok akhir zaman umatku Islam iku mbeleduk. Tahu mbeleduk? Banyak. Tapi bobote seperti buih di lautan. Untuk nih lho Pak. Untuk. Di lautan kan ada buih. Diterak ombak ke selatan, ikut ke selatan. Diterak ombak ke utara, ikut ke utara. Nggak ada pendirian. Alias gampang dibujui, gampang diprovokasi, gampang hati ini terkena gebyarnya dunia. Allah, itulah keadaan umat Islam sesungguhnya. Sehingga hancurnya nilai-nilai keislaman yang kafah, yang sempurna, ternyata dihancurkan umat Islam sendiri. Ya sudah. Sebab tahun 65 dulu yang membunuh para kiai, para santri siapa? Pribumi sendiri tau. Jenengan sing wis umur swidak 70 menangi zaman 65. Itulah zaman Gestapo. Ya. Sing umur 70 paham. Bukan orang luar negeri yang membantai umat Islam, bukan, ternyata orang pribumi sendiri yang disulut oleh pihak ketiga, orang luar. Akhirnya seperti itu. Sekarang diisukan juga. Kembali lagi tahun 65. Siapa yang mengisukan? Jaduke nanti, ketemunya nanti, pribumi sendiri. Mengapa saat tahun 65 yang dijadikan target adalah para kiai-kiai? Karena para kiai-kiai pribumi iku mungsuhi, memberikan semangat pada santrinya. Udah bisa jadi sejarah terulang kembali. Sebab serigala manakala ingin mendapatkan domba, serigala harus berbulu domba. Serigala ini gak roh kalau ini, dombanya nggak tahu kalau ini serigala. Jenengan nang masjid, serigala ini melok ke masjid. Jenengan Allahu Akbar, serigalanya Allah Akbar. Sama. Bahkan kalau bisa domba itu mengikuti apa yang dikomandokan oleh serigala. Karena dombanya nggak tahu kalau itu serigala. Kok tahu? Belayu, Pak. Loh, serigala.
Siapa di sini yang pernah melihat film karton ya? Apa itu? Kartun. Arek cilik-cilik ono serigala. Ada domba-domba. Apa itu jenis? Van de Sip lah. Begitulah. Mengapa domba tidak tahu itu serigala? Karena domba tidak dikasih tahu kalau itu serigala. Mestinya kasih tahu, iku lu serigala. Lah, ketika saat dikasih tahu itu serigala, nggak percaya domba karena wajahnya serigala mirip domba. Dombanya makan suket, serigalanya ya makan suket. Begitulah gambaran kita dengan hawa nafsu. Seperti itu. Jenengan sholat, iblis itu kalau sholat, anggit sampean wedi dengan bacaan Quran, lu enggak apal. Apal. Anggiti terus ono wong maca ayat kursi, iblis kepanasan. Nafsu lebih fasih, Pak. Lebih jos. Jenengan hanya bisa membaca fasih. Nafsu itu apal. Jenengan pakai sarung, dia malah pakai jubah. Jenengan pakai kopiah, dia pakai udeng. Pokoknya melebihi jenengan lah. Sehingga kanjeng Nabi dawuh, suiku umatku menghadapi jihadul akbar, perang yang besar. Ternyata perang lawan hawa nafsu, raket. Orang Indonesia mungsuh orang bangsa lain kecil, tapi akan berat kalau melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Makanya itulah yang dikhawatirkan tahun 65 akan terjadi terulang kembali. Akhirnya domba ini berhubung tidak tahu itu serigala, langsung dicaplok, diseret, dimakanlah kau. Pertanyaannya, jenengan pingin dadi domba seperti itu monggo, pingin dadi domba yang waspada terhadap serigala ya monggo, terserah pun. Bapak Ibu hadirin, oleh karena si domba itu terbuai dengan halusnya rayuan serigala, maka domba ini tidak akan pernah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana domba asli, mana serigala. Kulitnya, lulangnya, bulunya, ya bulu Mbuh, aku ya orang ngerti serigala iku oleh bulu teko ndi. Kok oleh. Masya Allah. Dengan adanya kita tidak bisa membedakan mana domba, mana serigala, itulah Pak, maka kita sebagai domba itu selalu lalai terhadap kebenaran. Oleh karena ruhaniyah kita ini Bapak Ibu terkena rayuan nafsu dalam diri kita, akhirnya sifat basariyah kuat. Disitulah dikatakan manusia tempatnya lupa, lalai dan salah. Biar tidak seperti itu, maka terimalah ajaran-ajaran yang Allah sampaikan lewat utusannya untuk mengenal sifat basariyah, wujudnya nafsu itu bagaimana.
berkenaan dengan hal sering melalaikan pada Allah manusia itu, maka kita akan masuk pada makalah 124. Al-ghafilu utawi perkara lalai utawa utawi wong sing lalai. Itu ida asbaha tatkalane teko waktu isu. Nadoro mongko angen-angen sapa ghafil fima ing dalam perkara apa wae yaf'alu kang agawe sapa ghafil. Wong sing selalu atine lalai iku Pak, ketika dia itu bangun dari tidurnya pada waktu pagi, yang dia pikir iku gini, apa yo sing tak lakoni. Ini sifatnya ngaku. Ruhaniyah kita itu duduk di takholli. Pengakuan segala apa yang nanti akan terjadi, itu yang melakukan itu makhluk, entah makhluk diri kita atau di luar diri kita. Ini sifat karakter orang yang selalu lalai pada Tuhannya. Ketika pagi mau berangkat kerja, entah mau cari uang, yang dia pikir adalah fima yaf'alu, apa ya sing arepe tak lakoni. Jadi sambungan ati menyang Gusti sing gerakno dirinya enggak ada. Hati akan selalu melihat, memandang, merasa, meyakini akunya diri yang mau melakukan. Pun ini kebiasaan kita sebagai orang yang masih di makom selalu melalaikan pada Allah. Yes. Siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, mulai dia hidup di dunia sampai game over, kok sih tetap seperti ini? Inilah yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah. Innalladzina kafaru, sak temene wong-wong sing podo ingkar terhadap ajaran Allah. Iku sawaun, sami ugi sami mawon, sama saja. Alaihim ing atasi mereka, opo aandartahum amlan tundirhum. Dikasih nasihat atau tidak sama. La yu'minun, tidak percaya. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar pada Allah, sama dikasih nasihat atau tidak, diterangkan tentang ajaran tauhid atau tidak, sama tidak percaya. Akhirnya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Maka keadaan ruhaniyahnya baik di dunia atau setelah kematian itu masuk di alam yang gelap gulita. Gelap gulita. Tidak ada setitik cahaya makrifat pun tidak ada. Namanya gelap gulita, peteng dedet, moto pijak, sinar gak ada. Ya sudah.
Sampen buktekno, nanti sampen pulang di rumah masuk kamar, matikan lampu di kamar, terus meremok. Apa yang ada pada diri jenengan? Peteng dedet, gelap gulita. Ada bahaya apapun Anda tidak akan pernah tahu. Nggak bisa tahu. Karena memang kondisi kita dalam keadaan gelap gulita. Sama. Ruhania kita ya seperti itu. Baik di dunia, lebih-lebih setelah kematian. Wa min waraihim barzakhun. Kita akan dimasukkan satu alam yang gelap gulita. Barzakhun adalah dinding yang amat tebal yang mengurung oleh arwah-arwah itu. Gelap, gak ada cahaya. Makanya ada sebuah lagu, ben malam Jumat ahli kubur mulih nang oma. Sebetulnya itu gak iso mulih. Karepe iku ahli ini kirim dung dikon mulih gak iso. Ila yaumi yub'atsun, dia akan bisa keluar jikalau nanti dibangkitkan. Kapan itu dibangkitkan? Ketika saat yaumil qiyamah datang. Lu di situ. Tapi sampean jangan percaya lagu itu nek para arwah mulih nang omah. Kok iso mulih-mulih, Pak? Nggih. Mboten saged. Enak ana omah kok lha apa nek balik maneh. Kalau bisa pulang, iku gak mungkin kembali ke alam barzakh. Lagu itu gugah ahli waris ben malam Jumat iku kirim dung ngoten lho. Kok kathik ditambahi ben malam Jumat ahli kubur muli nang oman dasmu ngono. Allah, jengkel-jengkel tak tatapno cagak ngono. Mboten saged, Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nek wis mlebu nang alam barzakh ora iso metu kuwi. Nang dunya ya ora iso, nang akhirat ya ora bisa. Kalau nang akhirat itu nunggu waktu kebangkit. Hakikate ya apa sih? Rohmu sing ana dunya iki lho. Ora iso sampean iki sowan ketemu Allah. Bila mana barzakh di dalam dirimu ini belum kau robohkan. Apa barzahnya di dalam diri kita masing-masing? Hubbus syahwat. Ini loh. Kalau hati kita masih condong pada selain Allah, sampai untumu rontok, ora iso. Kuwi iki wusul nang Gusti Allah. Dikira model kaya apa ewonane jumlahe, ora iso. Karena apa sih barzakh itu? Barzakh itu maknanya dinding. Dinding yang menghalangi Anda kepada Allah. Iku lo robohkan. Cara ngerobahkan? Udzurullaha dzikron katsiron fasabbihuhu bukratan wa asila. Yes. Cara ngerobohno, mengerubuhkan, merobohkan barzakh itu. Hatimu kudu sering terus menerus zikir rasa. Itulah fungsi zikir sirul baru roboh. Hubbus syahwa itu bisa karomah, Pak. Bisa karomah. Niku dinding. Makanya Anda kalau belum paham dan ngamal ke sirul asal, saya ingatkan jangan pernah ikut.
tanggal 7 nanti. Jangan. Turun ning omah kelon. Gak usah ikut. Karena ini akan jadi dinding barzah pada dirimu sendiri. Kecuali Anda sudah memahami dzikir sirul asrar sekaligus sudah mengamalkan walaupun jatuh bangun. Enggak apa-apa. Karena ini urusan karomah, urusan mukjizat. Rasulullah itu ya dikasih mukjizat. Disebut mukjizat karena pangkat Rasulullah. Lah karomah dikasihkan aulia. Sama. Isinya sama. Cuman tidak menjadikan penghalang pada beliau-beliau. Ono sing gak gelem diweni. Makanya kula niku mikir waktu iku. Iki koyok minteri, gak minteri yen jane ya minteri Gusti Allah. Gusti gak tambah mudhunan iki. Apa materi yang ku sampaikan ajaran itu endingnya ke musyahadah. Ini kok muka siapa? Gak mudun. Langsung Pak Kulo sing jenenge keringetan sak jagung-jagung. Rai muson ojo kakean cocok. Jalakno. Ternyata jawabannya adalah kondisional situasi. Ya sudah. Makanya warningnya adalah yang belum mengerti tentang masalah dzikir sirul asar, sekalipun kau alimo sundul langit ojo melu. Karena ini nanti akan menjadikan penghalang wujudnya riya, ujub, takabur dan lain sebagainya. Wis. Dene kok kuwi nekat, aku gak salah. Nek matimu mati su'ul khotimah. Wis saya genahno kok. Sok kowe kate nuntut aku. Klason biyen ngongkon aku. Kembang iki ngomong, raimu biyen wis dikandhani kok. Iya. Terserah. Makanya mengapa sifatnya adalah privasi ini? Sifatnya itu privasi untuk kalangan sendiri. Enggak saya masukkan YouTube. Pun wis balik kembali kepada materi. Jadi orang yang selalu lalai itu mesti setiap pagi habis bangun iku mikir duyangen-angen apa sing tak lakoni. Allahnya nggak ada sama sekali. Dia selalu ngaku kalau nanti sing duwe karep yo aku, yang melakukan yo aku. Ini golongan kita yang masih ada di syariat saja. Semuanya seperti ini. Golongan kita yang masih ada di makom am pasti seperti itu. Nggak ada hati itu koneksi terhadap Allahnya, nggak ada. Wal akilu sing nomor luru, wong sing atine iku wis metuki dzikir, sejatine dzikir iku yanduru angen-angen sapa akil. Ya bahasa syariat al akil iku wong sing gunakno akal yang didasari tauhid. Madza ing apa yaf'alu kang agawe sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan akil. Ahli syuhud iku Pak ya. Dia itu selalu angen-angen. Angen-angene iku Gusti Allah nglakokne apa ya? Ngene lagi. Jadi si akil atau si ahli syuhud selalu mengedepankan ilahun wahid, Allahnya yang berperan. Kesimpulannya
Ghafil ahli lalai pada Allah selalu duduk di takholi. Al-akil ahli suhud itu duduknya hati di tajal. Wis ring kesik iku. Gak katik suwe-suwe. Cuman dilalar yang duru madza yaf'alullahu bihi. Dilalar dadi ning ngene. Gusti Allah arepe ndagel apa ya? Dagelan. Gusti Allah agawe apa ya? Ngoten. Jadi makhluknya mana? Lepas. Mengedepankan Allahnya. Inilah maksudnya tajalli itu di situ. Rasa yang muncul dalam diri Anda bukan rasa makhluknya, sebab makhluknya itu sudah tiada. Ketika makhluknya sudah tiada di dalam pandangan mata hati jenengan, maka yang nyata itu Allahnya yang wujud. Duh, kok iso? Sebab apa? Sebab ning atimu iku mencorong bersinar nur makrifat. Sehingga makhluk termasuk dirinya hangus. Tidak ada. Sebab makhluk kita ini sifatnya adalah zulmatun. Al-kaunu zulmatun. Dalam makalah lain, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu kulluhu zulmatun. Utawi kaun itu makhluk siapapun, wujudin dunya dan wujudnya isine dunya dan isine langit, itu disebut kaun. Kaun iku kulluhu, semuanya iku sifatnya kaun dulmah, gelap, peteng. Dulmah ay adamun, tidak wujud. Kapan isine dunya lan langit iku gak wujud? Detik-detik kapan? Detik-detik dikalah hati jenengan cahayanya, cahaya makrifat itu menyala. Sama dengan gini, iki malam hari lampu sak Mojokerto iku dimatikan PLN, jeret, gelap lah seakan-akan ada Pak ya. Anda nggak bisa melihat apapun sehingga mengambil kesimpulan, oh gelap iki nyoto, buktinya iki bangku ada, iki wujud, semua makhluk wujud. Ya, itu di saat cahaya hatimu itu, cahaya makrifat dalam hatimu belum menyala. Memang seperti itu. Makanya ini dibuat bantahan orang-orang ahli fikih, ahli syariat. Jare sapa dunya gak ono nyatane? Lho, ngene lho. Bapak Ibu, ketika cahaya ini ditarik oleh PLN, yang terjadi memang gelap. Kondisi gelap, Anda tidak bisa membedakan iki bojoku bojomu, nggak bisa, nggak bisa. Iki jalan ini jurang, nggak bisa, karena gelap. Sama, kalau cahaya makrifat dalam hati kita belum menyala, kita melakukan apapun itu nabrak-nabrak. Nggak tahu, iki sholatnya diterima Gusti Allah apa nggak tahu. Iki lakune bener apa enggak tahu. Makanya sering mengucap insya Allah. Lah ngene ta? Itu ada dua. Diterima lan ditolak. Yes, dengan sadar gak sadar sakarepmu. Tak buka pemahaman hatimu tentang Allah lewat hukum hakikat. Keadaan hati gelap, enggak ngerti mana batil, mana hak, enggak tahu. Anda tahu hak itu kan sebatas syariat, hakikatnya nggak tahu. Yang penting aku sholat. Nek gak sholat aku di lebok neraka diancup no. Nek aku sholat di lebok surga enak nyaman gembul bido dari. Sing jari nih esok tak enggo sore perawan, sore tak enggo
esok bayar gak beset tangannya. Guyon. Kita nggak tahu, Pak. Sama, ayo. Iki lampunya mati, oke mati. Pasti kita akan mengatakan gelap itu ada. Kapan detik-detik dikatakan selain Allah itu gak wujud? Ketika cahaya makrifat nyala dalam hatimu. Jereng, langsung al-kaun ini dia sudah nggak ada. Itu hanya jenengan yang digendaki Allah. Makanya amal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Tandanya orang arif itu yo, selain Allah itu gak ono wis. Selain ilahun wahid, hidup yang menjadi sifat mausufe, dia selainnya gak ada udah. Mejo jari ini mang ono, gak ono. Awake jari ini mang ono, gak ono. Tapi tetap miturut moto dohir ya wujud bos. Wujud. Tapi sing kula maksud mboten wujud miturut pandangan ainul basiroh mripate ati. Ayo. Bosok listrik dicalakan oleh PLN. Des. Saat itu juga gelapnya mana? Enggak ada toh? Enggak ada. Akhirnya sampai sakit membedakan mana jalan, mana bukan bisa. Itulah gambaran-gambaran. Bapak Ibu hadirin. Terus bagaimana cahaya makrifat itu bisa menyala pada hatimu? Jawabannya itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Surat Al-Insan ayat 25-26. Intine atimu iku terus dikira. Sing tak maksud dikir iki adalah zikron kathiron, sejatine dikir. Mana yang dimaksud sejatine dikir? Yaiku dikir bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Meneng ra ngomong tapi ati ki sadar kehadiran Allah di dalam dan di luar dirimu, di dalam dan di luar seluruh makhluk. Oleh karena adanya ilahun wahid, disitulah akhirnya seakan-akan makhluk itu bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar, bisa segala-galanya. Padahal semua itu perilakunya Gusti. Pun titik is ana sing takon, monggo. Wong lanang loro, wong wedok loro, cek padha ngoten. Ayo wong wedok dhisik. Ayo wong wedok dulu. Sing ana takon dengan bahasa Inggris, silakan. Tak jawab bahasa Inggris. Yo tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya pernah tanya lewat WA teng jenengan. Dan jawabannya itu ahli zuhud kelak di akhirat rohnya tidak berindividu, melainkan menjadi tunggal, yaitu ahad. Jadi pertanyaan saya yang detik ini adalah, apakah untuk pertama dan terakhir kalinya kita mengenali keluarga itu hanya cukup di dunia yang fana ini saja? Dan apakah kelak saya di akhirat tidak bisa mengenali keluarga karena kan rupa ruh tidak sama dengan rupa jasad? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kanjeng Nabi dawuh, dunya iki lahan akhirat. Dunia ini mazra'atul akhirah, lapangan akhirat. Bingung Mbak, sing ora paham babakan hukum hakikat ngisik bingung. Akhirat lah besok sih, ngeten maksudnya.
Ketika panjenengan iki di dunia sudah bisa masuk akhirat, maka setelah kematianmu juga mudah dan bisa masuk akhirat. Sebaliknya, siapa di dunia belum bisa masuk alam akhirat, maka jangan harap setelah kematian kamu bisa masuk ke alam akhirat. Justru masuk ke alam barzah. Jadi betul, kewusulan, keakhatan itu harus terjadi di saat kita di dunia. Paling tidak keingkaran jenengan itu sudah Anda sesali dan bertobat. Watubu ila bari'ikum, lekaslah kau bertobat menyang Tuhanmu yang menciptakanmu. Dzalikum khairul lakum, itu lebih baik. Itu lebih baik. Bentuk tobatiku apa? Faktulu anfusakum, resi ono semua keakuan di dalam hatimu sebagai makhluk yang merasa bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, resik ono dulu. Karena itulah barzah yang menutupi hatimu terhadap Tuhanmu. Jadi benar di dunia harus jenengan iki sudah mengenal akhirat. Kalau sudah mengenal, pasti di akhirat juga begitu. Laksana ini sing sapa wongi barang siapa saat di dunia masih buta hatinya pada Allah, maka di akhirat pun juga buta. Sebaliknya, barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, maka di akhirat pun dia tidak akan buta. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Sedangkan mereka yang buta disebabkan karena di dunia walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Jawabannya karena di dunia jenengan olehnya buta, iku belum kenal sejatine Gusti Allah. Satu lagi Ibu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dari Cikampek, Jawa Barat. Cikampek naik nopo mriki wau? Naik kereta. Kereta. Lumayan. Nggih. Koyaknya gitu. Nggih, monggo. Pakai bahasa Inggris boleh? Lah terserah. Yang penting aku iso jawab. Okay. I want to asking for you guys about syahadat. Bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Yang bersaksi itu aku ya Gus ya. J. Terus Nabi Muhammad itu dohir apa batin gitu Gus. Iku pertanyaannya. Ya, J. itu pertanyaannya. Yang kedua udahlah pakai bahasa Indonesia aja. J. J. Seorang hamba yang sudah bermakrifatullah, berdosakah meninggalkan suami dan anak hanya untuk mengikuti petunjuk dari Allah? Sekian Gus, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris mang tak takoki sampean dhisik. Paham mah sampean? Pingin dituduhno maksude? Heeh. Aslinya nih kok aku suka kamu. Siapa yang tidak suka kamu?
Lho Gus, jare sampean SD gak lulus. Kupingku krungu artine mangko. Wis. Guyon nggih, guyon. Ngeten lho iku. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad itu dohir apa batin? Sampean sudah dibahaskan tentang masalah syahadataini, persaksian persaksian dua syahadat. Syahadatkan disuruh bersaksi terhadap dua hal. Pertama Allah, kedua terhadap Kanjeng Nabi. Ketahuilah bahwasannya fa'lam ngertenono siwa annahu ing sak temene zikir umpami la ilaha illallah ngarepe dikasih syahadat, ngertenono sebelum kau mengucap dua kalimat syahadat apa maksudnya itu. Sebab orang yang bersaksi wajib tahu siapa yang disaksikan. Allah pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Allah yang mana? Ya yang menciptakan kita. Di mana tempatnya? Di ndukur pokoknya. Dulu Pak nggih, dulu. Tapi ketika saat jenengan iki sudah dimasuki Allah la ilaha illa anta, maka sudah tidak mengatakan Allah itu jauh. Sebaliknya Allah itu dekat. Itulah ihsan, imannya ihsan. Berarti mana yang dimaksud Allah? Wahuwa ilahun wahidun. Kanjeng Nabi Muhammad sudah didhawuhi tentang masalah Allah yang sebenarnya adalah ilahukum ilahu wahid. Utawi Tuhanmu semua hai umat iku ilahun Tuhan wahidun kang tunggal. Maqala aidon Allahu ahad. Utawi jenenge Allah sejatine Allah iku ahadun esa. Lah di manakah keesaan Allah itu? Di dalam dirimu dan di luar dirimu itu. Akhirnya bagaimana caranya aku bisa bersaksi terhadapnya? Akhirnya dzikir sirrul asrar ditekan, seret. Masuklah ruh dalam alam fana. Baru muncullah cahaya makrifat, nyatalah wujudnya ahad tadi. Wis. Yang kedua Muhammad, yang jadi pertanyaan adalah Muhammad itu dohir apa batin? Wis. Kembali pada persaksian. Hakikate syahadat yang ada di nomor 2 wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah bukan dohir, bukan jasmaniyahmu ini. Nek jasmaniyah itu Muhammad syariat dulu. Wahwa ibnu Abdillah yang sampai sekarang digai pengakuan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai duriyah. Jasad. Berhubung yang ditanyakan adalah, yang dimaksud adalah dohir apa batin, jawabannya batin. Ruhaniyahmu itu menyaksikan terhadap hakikati Muhammad adalah makhluk, yo gak lanang gak wedok iku hakikati Muhammad dohir. Muhammad batin, hakikat, bukan syariat. Ya wis kuwi. Sebab dohir iki Muhammad iku statusnya Rasulullah, artinya utusane Allah. Jenengan kesini nek gak diperintah Allah, gak diutus Allah kesini yo ora iso. Nek gak digerakno Allah yo mboten saged gerak sendiri. Allah yang mana? Yo urip ning awakmu. Nah, sehingga seakan-akan antara Muhammad dengan Allah itu nggak bisa dipisahkan. Yaitu antara dohir dan batin, antara ruh dengan jasmani. Kalau boleh saya katakan secara hakikat, mungkin sudah tutup akad jawaban ini. La farqa bainahuma,
antara satu dengan yang satunya sudah nggak ada beda. Antara Allah dengan Muhammad sudah tidak ada bedanya. Artinya apa? Gak ada bedanya. Kedua nama ini fana, hancur, sudah nggak ada. Yang ada cuman aku. Sehingga nanti ngini sampean, nek wis tutuk akad. Oh tibake Muhammad iku makhluk, jasad iku. Oh tibake Allah iku roh. Nantinya gitu. Kalau sudah akad, kalau belum, ojo pola-pola ngomong ngamean. Iya, nggak boleh. Janganlah kau dadani sepeda motor rusak, nek orang duweni ngelmune terus tau wiru-tiru, buka reparasi sepeda motor rusak. Mergae tangga sampean ndelok enak, rek dicuwik ngono tok ae oleh duit. Tak tirune. Gak dadi dandanan malah tambah rusak. Tapi nek jenengan nguasai ilmu reparasi tadi, kenapa mas? Anu tak starter gak kenek ini. Tibae dibongkar kabelatore, ono karete. Akhirnya nyumpeli selang. Sing namanya bensin nggak bisa masuk ke kabi, yang berbet. Jenengan kali kalau gak ngerti, ya wis digonang parasi wong ahli ini dibuka serat, loh bener. Lah iki ono sing buntone. Diambillah oleh tukang garasi ini karena berilmu seret. Pun mas sama starter kenging dendeng. Alhamdulillah. Pinten pak, lu sak jeplaki reparasi. Nggih napa mboten? Kadang-kadang wis sak kersa sampean ae. Sak kersa, kadang-kadang ngoten. Ana sing ngentol, Pak. Wong aku biyen belajare ya mahal. Akhirnya ngomong 200, Pak. Gelem gak gelem harus kita bayar. Karena kita sudah keluar dari kesulitan tadi. Sama dengan gitu. Wes, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa man? Oh suami. Bagaimana hukumnya si istri ninggalkan anak dan suami demi menjalankan perintah Allah. Ngono amang. Wis. Demi panggilan Allah. Ini loh Pak ya. Jangan kaning suami nang orang tua. Terkait birrul waliden. Wajib anak ini birrul waliden bagusi orang tuh. Di Quran juga begitu, wajib. Sepanjang orang tua itu tidak keluar dari agama. Tidak keluar dari aturan-aturan agama. Tidak keluar dari aturan Allah, hukum Allah. Syariati contoh. Anak disuruh tiap saat iku mang jualan supaya mencuri timbangan. Nek gak ngene, gak cepet sugih. Badine mek didi, awakmu harus ngurangi timbangan. Niki kan keluar dari agama. Wajib anak itu nentang. Lah birrul walidain bagusin nang orang tua, sepanjang orang tua mengarahkan terhadap kebenaran hukum Allah, monggo nek sampean tentang gak boleh. Wis syariat saiki tak unggahno cara hakikat. Hukum Allah di dalam hakikat cuman satu. Ani butullaha wastani butohud. Madepo atimu mung dateng gesang. Tur tinggalno atimu menyang sakliyane gesang. Depno atimu menyang wujude Allah, tinggalno atimu menyang sakliyane wujude Gusti Allah, sakliyane selainnya. Itu perintahnya, hanya itu tok. Lah, kita bicara ilmu akhirnya. Untuk bisa sampai ke situ
ada seruan Allah lewat dinut tauhid untuk bisa anibudulloha wajtanibut tauhid. Anak istri melarang suami berangkat untuk mencari panggilan Allah lewat ajaran ini, maka boleh itu kau tentang nek kuwi mampu. Nek kuwi mampu. Artinya apa? Istri, anak sudah memberikan istilah itu konsekuensi. Ayo Pak budalo sing jare bojone. Wani pegatan nae. Iki sebab sing golek makan iku aku. Misale sampean nggih mikir iki tak tinggal pegatan, anak ilang bojo ilang. Akhirnya jenengan punya pertimbangan syariat. Wis gak tak tinggal, gak budal. Karena apa? Karena jenengan ini ada solusi lewat live. Ngaji lewat live atau siaran tunda. Kalau jenengan gak mampu, udah lewat ini. Sebab berangkatmu itu ono ono konsekuensinya. Karena sudah diancam. Lah kok berangkat temenan? Ya rasakno nek kuwi merongos gak duwe bojo. Lah bojo anakmu wis intimidasi pegatan wis. Lah jenengan gak ada pertimbangan syariat, nekat. Aku demi untuk menuju Allah. Pertanyaane iku salah apa mboten? Lah ngeten nggih? Wis. Saya menjawab kanthi tegas. Kalau jenengan iku siap ngadepi konsekuensi, gak salah. Jikalau bojo anak jenengan itu ingkar pada Allah hakikate. Paham? Wis. Masih anak dibalik yang ngono padha. Wong wedok iku nyuwun sewu, wajib bagusi nang wong lanang. Wajib. Walaupun enggak punya kewajiban untuk nyusoni, bukan kewajiban orang perempuan. Bukan, Pak. Duwe anak iku kewajiban wong lanang sing nyuso. Berhubung wong lanang gak duweni susu, akhirnya si suami merentahno jenengan sebagai ibu untuk nyusoni. Ojo maneh tingkatane cari uang, umbah-umbah, ya. Terus masak, itu bukan kewajiban seorang istri, kewajiban suami. Kewajiban istri cuman manut nang wong lanang. Terus no diwiwis. Dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya sepanjang tidak keluar dari hukum Gusti Allah. Wis ngoten tok. Wis ganti wong lanang. Wong wedok wis loro wae. Iki selok nang pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus nyuwun tanglet. Kula wau dalu kolwat kantuk isara ngeten. Petuk urip kula ki ambek. Nang urip ki Allah ki ambek ngomong ngeten. Ya iki aku Allah, ya sing urip iki aku Allah ngoten. Matur ngoten kula diguyu-guyu kali sing urip niki. Mau diguyu-guyu kon nek ya iki nek kon sing mamang, nek gak mamang ya iki aku Allah ngoten. Matur ngoten kula sadar kajenge medal enten alam kekosongan iki kula kajenge medal boten saged diguyu-guyu metu diguyu-guyu sing urip niki metu ana isok ngoten sing urip niki matur ngoten ya wis metu wis tak ijine matur ngoten kula medal kula melek niku grenjel ngoten kadose matur ngoten ya Allah ngoten kula niku sing pertama. Sing kedua, kula niki kajenge tumut beatan mukasafah niki
kok wonten isara. Isara niku ngeten wis kon melo gak apa-apa kon wis paham dikir sirul asror ya kon wis ngerti pangeran ya sing urip la isaka misli sayun iki sing ana ya penjero awakmu iki sing urip matur ngoten kon ya wis tahu dipethuki pangeran ngoten isaroi ngoten kok matur suwun niki napa dugi pangeran napa dugi nafsu napa dugi setan matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat itu kok keakuan jenengan masih muncul nggih jenengan iku setan. Berarti iku teko setan. Tapi jikalau keakuan makhluk dalam diri jenengan iku gak ono, sudah fana, maka itu estu datangnya dari Gusti Allah. Dan meleh satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalaken Gus, nami kula Paidi saking Kebumen, Kecamatan Ponorowo, Desa Patukrejo, Jawa Tengah. Badhe tanlet Bos tentang niki kula kajengipun teng manah kula sekeca niki kula badhe tanlet tentang sampean sudah mulai umur 2 tahun dibawa kemana-mana Gus. Niku kula badhe nyocokaken napa niku ingkang naminipun syahadat tunggal napa pripun Gus? Matur suwun Gus. Lah sing dibetok kemana-mana umur 2 tahun niku sinten? Halo. Nggih Gus. Yang dimaksud umur 2 tahun dibawa kemana-mana itu maksudnya pada waktu isaroh muncul niku sinten? Nggih niku Gusti Allah ingkang sajang kaya niku Gus. Sampun? Pun Gus. Nggih. Sebelum jenengan iki diwujudke manusia makhluk Allah nyiapno namanya nikmatul ijad, yaitu nikmat penciptaan jasmani dan rohani. Akhirnya diputuskan jasmani jenengan kalikulo diciptakan dari oleh Allah dari saripati tanah, nanti kembali ke tanah. Rohani diciptakan Allah dari nurnya, nanti akan kembali kepadanya juga. Itu nikmatul ijad. Berarti kan belum punya umur, langat ya? Oke. Lalu Gusti Allah nyiptakake nikmatul imdad. Ketika jenengan kalikulo iku sudah diwujudke Allah sebagai insanul kamil, maka di situ Allah nyiapake namanya nikmatul imdad. Jadi jenengan kemana-mana selalu digendong Gusti Allah. Sejak jenengan lahir sampai kapanpun Allah itu menyiapkan nikmatul imdad. Isine nikmatul imdad ada 2. Satu adalah Ar-Rahman yang ada kaitannya dengan kebutuhan jasmania. Kebutuhan jasmania. 2 Ar-Rahim yang ada kaitannya dengan rohaninya. Jasmania apa? Syariat. Ruhaniyah apa? Hakikat. Kedua-duanya Allah siapkan. Setiap saat dan waktu Allah kasih untuk supaya gampang dalane jenengan iki bali, baik jasmani balik nang tanah, baik rohani bali nang Gusti Allah. Selalu digendong, dilayani bahasa saya. Allah selalu melayani Anda secara jasmani. Berhubung menungso iku butuh napas, selalu dikasih napas.
Berhubung menungso butuh komunikasi, disiapkanlah sifat kalam, bicara apapun. Sekarang ruhani dikenalkan supaya bisa tahu sejatine sing ngomong yaiku ilahun wahid, sejatine sing gendong yaiku ilahun wahid. Akhirnya dibahaskanlah toto ilmu tauhid ini. Cuman nikmatul imdad yang versi Ar-Rahim kebanyakan ditolak oleh manusia disebabkan sudah kadung enak ruhaniyah ini seneng ambek kemewahan dunia. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.